Oh, kalau santri enggak. Di sini santri ya lebih umum. Jadi kalau lihat tahun-tahun ya, misalkan tahun 60-an itu ya, santri tahun 60-an biasanya jadi kiai, jadi ulama begitu. Tahun-tahun 70 80-an ya jadi teknokrat, jadi apa namanya? Ya pejabat-pejabat biasanya begitu karena pada saat itu yang ramai kan Yai Musta'in Romli, pada saat itu beliau juga anggota DPR Golkar ya. Jadi mungkin itu mempengaruhi santri-santri gitu. Kemudian ya yang sekarang ini kebanyakan ke dunia teknik, ke BUMN begitu. Karena SMA kan rata-rata di sini. Yang terkenal kan SMA Darul Ulum 2. Ya, alumninya kerjanya di seperti itu, instansi itu. Ya, saya sebenarnya kalau bayangan tidak ya. Saya sebenarnya membiarkan saja lah masyarakat yang menilai. Ketika masyarakat menilai di sini bisa untuk tempat belajar tafsir ya saya ahlan wa sahlan saja. Mereka datang ke sini belajar ngaji tafsir kayak seperti kemarin ada Yain Kudus, ada dari mana? Dari Sidoarjo itu Al-Khazini misalkan ngaji tafsir. Ya saya persilakan saja. Cuman untuk memposisikan ini pesantren tafsir saya juga nggak berani. Kan cuman di sini nanti ya ada rencana membuat Mahat Ali. Alpi bukan tafsir, tapi Al-Quran wa ulumuhu. Ya karena di sini sejarahnya adalah pemilik sanad Kiai Dahlan itu loh. Kiai Dahlan Khalil ini kan termasuk 5 orang pemilik sanad dari Syekh siapa ya? Hamid At-Tiji atau siapa itu. Gimana ceritanya? Ya artinya di Indonesia ini ada 5 orang pembawa sanad itu loh istilahnya. Di antaranya Yai Dahlan itu, kemudian Yai Munawir, Yai Munawar, kemudian ada Yai Said. Ya. Oh gitu ya. Jadi artinya kalau dicari ini sanad siapa, mesti ada yang ke Darul mesti ada. Misalkan Madrasatul Quran itu Kiai Semashar itu ngambilnya dari sini. Sanadnya dari Darul. Jadi dulu Darul ini pada saat tahun 30-an mungkin ya, 30-an 40-an itu terkenal juga dengan penggembangan Al-Qur'an. Karena Kiai Dahlan itu, Kiai Dahlan Khalil itu. Pada saat itu Kiai Ramli Mursyid Thariqat, Kiai Dahlan Khalil ini yang menguatkan Qur'annya. Beliau dulu alumni dari Mekah itu. Begini kalau saya ya, standar saya adalah tahan lama apa enggak gitu aja. Standarnya mudah itu aja. Kalau itu tahan lama, maka itu tafsir yang baik. Misalkan ya kan Al-Quran mengatakan fa'ammaz zabadu fayadhabu jufa'a wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ardi. Buih akan segera hilang, ya. Yang bermanfaat akan terus ada di bumi. Artinya kalau tafsir itu masih bertahan ratusan tahun, itu sudah bisa dikatakan layak dijadikan rujukan. Meskipun kita tidak menafikan ada kesalahan dikit-dikit dalam tafsir, itu pasti ada ya, karena manusiawi. Tapi bukti bahwa tafsir ini baik diantaranya adalah bertahan ratusan tahun. Tafsir yang baru-baru kan belum tentu bertahan. Nah, jadi kalau mau bandingan baru atau lama ya jelas yang lama, karena yang lama sudah pasti sudah jelas bertahan. Misalkan tafsir Jalalain itu kan tahun 911 Hijriah sampai sekarang sudah hampir 400 tahun, 500 tahun. Apalagi yang lebih tua ya. Lebih tua misalkan ya Ibnu Katsir atau Tabari. Nah, sebenarnya ke sana saja kalau mau menilai ke sana. Kalau saya patokannya Al-Qur'an itu saja. Kalau masalah ra'yi atau tidak ya. Jadi sebenarnya semua tafsir meskipun Quran bil Quran itu juga ada ra'yinya gitu. Kecuali itu Quran yang dari Nabi. Misalkan Nabi menafsirkan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ditafsirkan dzulmun adalah innasyirka la dzulmun adzim. Nah, itu baru itu bukan ra'yi, itu Nabi. Tapi kalau manusia yang ngomong ayat ini ditafsirkan ayat ini kan juga manusia yang ya itu loh. Jadi sebenarnya semua tafsir itu birra'yi juga sebenarnya. Hanya saja ada yang birra'yil mahmud, ada yang birra'yi al-madmum, ada yang boleh, yang dipuji, ada yang tercela. Yang tercela kenapa? Ya karena tadi penyimpangan-penyimpangan.
Sebenarnya penyimpangan tafsir itu sebab utamanya karena hawa nafsu. Ya kecenderungan pribadi lah. Dengan saya ingin membawa ayat ini ke sana, membawa ini, kecenderungan ini yang kemudian meskipun jauh ayatnya ditarik aja lah, itu yang bikin menyimpang biasanya itu. Kalau tafsir-tafsir yang kontemporer misalnya, yang lama itu kan ya konon ada yang Israiliyat. Kalau yang kontemporer apa yang memang sudah bersih dari Israiliyat? Gimana ya? Kontemporer bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Arab. Kalau bahasa Arab ya saya senang misalkan ya Al-Wasid, ini karangan Sayyid Muhammad Tantawi, Muhammad Sayyid Tantawi. Ya. Kemudian Tafsir Al-Munir, Wahbah Zuhaili, ya. Seperti itu cocok itu. Atau kemudian Sofatut Tafasir yang lebih ringkas itu 3 jilid itu. Iya, Muhammad Ali As-Sabuni. Ya, seperti itu cocok untuk jadikan pegangan kalau kontemporer. Gini ya, saya tidak pernah melihat yang menulis itu lebih unggul daripada yang tidak menulis. Saya tidak pernah melihat demikian. Jadi seorang kiai itu kan punya tanggung jawab masing-masing. Dan dia telah memilih sebuah aktivitas yang menurut beliau paling maslahat bagi masyarakatnya. Seumpama dia nulis tapi tidak bermanfaat bagi masyarakat kan percuma. Nah, jadi sebaiknya memang bicara, memang sebaiknya beliau bicara begitu. Jadi saya tidak bisa pernah menganggap yang menulis itu lebih dari yang tidak menulis, tidak, nggak ada anggapan itu, sebenarnya nggak ada. Yang menulis itu ya karena memang ya diberi kelonggaran oleh Allah untuk menulis, itu saja. Yang tidak menulis pun bisa saja nanti karyanya ya, karya dalam bidang istilahnya binaul insaniyah ya, atau membentuk kemanusiaan lebih besar. Nanti manusia yang dibentuk itu nanti yang menulis, ya sama saja. Sebenarnya sama saja. Yang penting manfaat. Yang penting manfaat. Intinya yang penting manfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.